yaitu yang pertama ada geometri molekul, kemudian gaya antar molekul, sama kepolaran molekul. Nah, di geometri molekul itu yang dipelajari yaitu bentuk molekul, teori domain elektron, dan teori hibridisasi. Jadi, dasar dari materi ini adalah ikatan kimia ya. Ikatan kimia itu yang kemarin kita bahas ada yang ion, kovalen, sama struktur Lewis. Jadi itu merupakan dasar untuk membahas materi ini. Kemudian yang kedua itu gaya antar molekul. Nah, jadi erat kaitannya nanti dengan titik didih di sini. Gaya antar molekul yang dibahas di sini ada gaya London, ada gaya tarik dipol, dan ada juga ikatan hidrogen ya. Jadi bagaimana perbandingan titik didih dari ketiga gaya ini, itu juga bakalan dibahas, dan apa saja faktor yang mempengaruhi. Kemudian yang berikutnya adalah kepolaran molekul. Jadi bagaimana caranya membedakan molekul polar dan non-polar. Kemudian ada nggak pengaruhnya terhadap geometri molekul terhadap kepolaran ini. Nah, nanti itu kita akan bahas di slide berikutnya ya. Jadi yang pertama itu teori domain elektron. Nah, di sini di slide sudah dijelaskan bahwa teori domain elektron ini bagaimana adalah cara untuk meramalkan geometri antar molekul. Jadi di teori domain elektron ini kalian bisa menggunakan konsep dari struktur Lewis, kemudian atau juga ada rumusnya di sini di teori domain elektron ya. Jadi bagaimana caranya menentukan jumlah PeI, PeB juga bakalan di sini dibahas nanti. Kemudian, nah tadi ada istilah PeI, PeB. Di sini dijelaskan beda, DeI, DeB sama aja sih sebenarnya ya, domain elektron, pasangan elektron. Ingat, satu pasang itu harus berikatan dia. Ada yang berikatan antara satu unsur dengan unsur yang lain, ada yang bebas. Nah, yang berikatan ini disingkat dengan DeI, kemudian yang berikatan disingkat dengan DeI, kemudian yang bebas itu disingkat dengan DeB. Inilah yang akan menentukan bagaimana bentuk dari molekul tersebut. Oke, kemudian untuk caranya meramalkan bentuk, tidak hanya membahas PeB, PeI, bentuk molekul, di sini juga dibahas bagaimana caranya menentukan rumus molekul senyawa tersebut. Itu ada A, X, E, di mana A itu adalah atom pusat, X itu jumlah PeI-nya, E itu adalah jumlah PeB-nya. Nah, untuk bentuk molekul ada banyak ya. Ada yang terdiri dari 2 domain sampai 6 domain. Kemudian 2 sampai 6 domain ini dibagi lagi menjadi beberapa. Ingat, penentuan ini kita akan bahas di latihan soal nanti ya. Jadi bagaimana caranya menentukan PeB, PeI baik dari struktur Lewis maupun dari segi rumusnya. Ini tabelnya ini, jadi wajib dihafalin ketika nanti PAS ataupun UAS bakalan sering akan dibahas ya. Kemudian gambar dari bentuk geometri molekul itu ada banyak. Ini sudah ada di slide berikutnya. Oke ya, lanjut aja ke slide berikutnya. Teori hibridisasi. Nah, teori hibridisasi ini sama juga dengan, hampir mirip ya dengan teori domain elektron. Jadi di teori domain elektron itu tekniknya dengan menggunakan struktur Lewis, sedangkan di hibridisasi kalian menggunakan orbital. Nah, hibridisasi ini adalah peleburan orbital-orbital dari tingkat energi yang berbeda. Jadi sebelumnya sudah kita bahas, orbital-orbital itu ada S, P, D, dan F. Bagaimana keempat orbital itu akan melebur sehingga membentuk yang namanya orbital hibrida. Jadi di sini, di slide ini hanyalah dijelaskan teorinya. Bagaimana caranya membuat orbital hibrida itu akan dibahas di latihan soal nanti ya. Nanti akan kakak jelasin dengan video yang berbeda. Kemudian, bagaimana proses hibridisasi? Nah, dari hibridisasi ini nanti ada istilah yang dipakai adalah atom pusat untuk menentukan orbital induknya. Jadi, elektron dari atom pusat ini bisa diam atau bisa mengalami promosi.
tergantung dari jumlah atom lain yang diikat. Oke. Kemudian, nah ini geometri molekul antara teori domain elektron itu berbeda dengan hibridisasi. Jadi teori domain elektron itu menggunakan pasangan elektron, sedangkan di geometri molekul di hibridisasi itu menggunakan orbital. Jadi ada sp sampai sp3d2. Sekali lagi tekniknya bagaimana caranya membuat orbital ini akan dibahas nanti di latihan soal ya. Nah, bagaimana caranya membedakan molekul polar dan nonpolar? Tadi udah yang pertama teori domain elektron, kemudian ada hibridisasi. Sekarang molekul polar dan nonpolar. Polar itu bisa membentuk kutub. Jadi udah ada ya. Bisa membentuk kutub positif maupun kutub negatif. Ini berbeda karena adanya pergeseran elektron nanti. Kemudian ada teknik gampangnya juga bagaimana caranya menentukan dia polar ataupun nonpolar. Nah, contoh senyawa nonpolar juga sudah ada di slide, ada Cl2, O2, BCl3, CH4 nanti. Kemudian molekul yang sudah pasti polar, nah nanti juga akan dibahas yaitu yang memiliki ikatan hidrogen. Apa saja itu? Di sini udah dicontohin ada dua, NH3 dan H2O. Nah, berikutnya, nah ini perbedaan antara molekul polar dan nonpolar. Nonpolar itu simetris. Kemudian kerapatan elektronnya itu merata. Inilah yang menyebabkan bentuknya itu simetris. Kemudian kalau molekul polar, nah bentuknya dia tidak simetris atau asimetris karena ada perbedaan rapatan elektron. Jadi ada yang cenderung positif, ada yang cenderung negatif dia. Kemudian pengaruh geometri molekul terhadap kepolaran. Nah, kalau geometri molekulnya ini memiliki PeB, sudah dipastikan dia polar atau momen dipolnya tidak sama dengan 0. Kalau molekul tersebut tidak memiliki PeB, sudah dipastikan dia nonpolar atau momen dipolnya itu sama dengan 0. Nah, baru gaya antar molekul. Tadi dibahas gaya antar molekul itu ada 3 ya. Ada gaya London, ada gaya tarik antar dipol dengan dipol, kemudian ada ikatan hidrogen. Gaya London ini sederhananya gaya tarik antar molekul nonpolar dengan nonpolar. Nonpolar yang lagi satu ini disebut juga dipol sesaat, yang lain itu disebut dengan dipol terimbas namanya. Bagaimana proses terjadinya atau mekanisme terjadinya gaya London? Nah, di slide ini juga sudah dibahas, yaitu bagaimana molekul non-dipol akan membentuk dipol sesaat. Ini sekali lagi disebabkan oleh adanya distribusi elektron yang tidak merata. Proses ini ada 2 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah MR, massa molekul relatif. Kemudian yang kedua adalah bentuk molekul itu sendiri. Bisa lurus, bisa bercabang. Nah, ini bagaimana molekul dipol terimbas terbentuk karena adanya induksi atau rangsangan dari dipol sesaat. Nah, kemudian antara dipol terimbas ini membentuk ikatan atau sebuah gaya dengan dipol sesaat. Inilah yang namanya gaya London ya. Gaya tarik dipol-dipol bisa juga dibilang gaya tarik antara molekul polar dengan polar. Jadi senyawa polar ini terbentuk karena adanya perbedaan distribusi elektron. Ini sering disebut dengan dipol permanen. Kalau tadi non-dipol itu ada dipol sesaat sama dipol terimbas. Dipol sesaat ini
karena adanya pergerakan elektron. Kemudian dipol terimbas tadi itu karena ada rangsangan dari dipol sesaat. Nah, bagaimana ilustrasi dari molekul dipol dan dipol ini? Sudah ada penjelasannya di slide ini ya. Nah, baru yang terakhir dari gaya antar molekul adalah ikatan hidrogen. Apakah semua senyawa memiliki ikatan hidrogen yang berisi H? Tidak. Jadi, ikatan hidrogen ini terbentuk karena adanya perbedaan keelektronegatifan yang sangat tinggi antara atom hidrogen dengan atom yang lain. Nah, atom yang lain ini adalah fluor, oksigen, dan nitrogen. Ketiga antara H, fluor, oksigen, dan nitrogen ini akan membentuk senyawa yang ada HF, NH3, dan H2O. Nah, contohnya ini ya, HF. Nah, bagaimana perbedaan titik didihnya? Jadi terlihat banget di grafik ini antara H2O, HF, dan NH3 dengan unsur segolongannya itu jelas berbeda titik didihnya. Kenapa? Karena ketiga senyawa ini, yaitu H2O, HF, dan NH3, itu memiliki ikatan hidrogen namanya. Nah, bagaimana terjadinya ikatan hidrogen? Ingat, ikatan hidrogen ini tidak terjadi antara satu molekul H dan F, tapi antar molekul yang satu dengan molekul yang lain. Ini bisa digambarkan dengan tanda merah ini ya. Jadi antara molekul HF yang satu dengan HF yang lain itu akan membentuk sebuah ikatan yang namanya ikatan hidrogen dia. Jadi sekian penjelasan slide dari gaya antar molekul dan bentuk molekul ini. Bagaimana latihan soalnya ntar kita bahas di video berikutnya. Nah, jadi untuk video penjelasannya, latihan soalnya, jadi yang pertama kita akan bahas dengan menggunakan teori domain elektron. Di sini Kak pilih salah satu senyawa yaitu PCl3 ya, fosfor triklorida. Bagaimana bentuk molekulnya sesuai dengan teori domain elektron. Jadi di sini ada dua unsur P dan Cl3. Kita tentuin dulu siapa atom pusatnya. Biasanya atom pusat ini yang jumlahnya lebih sedikit, yaitu si P. Nah, P nomor atomnya itu adalah 15. Jadi kalau kita konfigurasikan dengan metode kulit 2, 8, 5. Oke. Jadi P memiliki 5 elektron valensi. Jadi kita buat titiknya 1, 2, 3, 4, 5. Cl-nya itu ada 3. Di mana Cl-nya berada? Yang jelas di elektron yang belum memiliki pasangan, yaitu di sini. Kita taruh Cl 1, sisanya nanti ada 6 karena dia elektron valensinya ada 7, termasuk golongan 7A dia. Ini juga sama, Cl 1, sisanya lagi 6. Kemudian di sini juga isi Cl. Ada 1, sisanya lagi 6. Nah, di sini terlihat ada yang namanya PeI dan PeB. Yang mana namanya PeI? Nah, itu pasangan elektron yang berikatan. Ini ada 1, 2, kemudian yang ini 3. Oke, jadi PeI-nya jumlahnya 3. Kemudian ada pasangan elektron bebasnya, itu pasangan elektron bebasnya yang ini. Itu pasangan elektron bebasnya ada 1. Satu pasang maksudnya ya. Jadi PeI-nya 3, PeB-nya ada 1. Bagaimana rumus molekulnya? Kita awali dengan huruf A. Atom pusatnya cuma ada 1. X ini melambangkan PeI. Jadi PeI-nya ada 3. Kemudian E itu melambangkan PeB. PeB-nya ada 1 atau nggak usah ditulis ya. Nah, bentuk molekulnya kalian
di tabel yang di slide tadi sudah Kak jelasin, itu bentuk molekulnya kalau PeI-nya 3, PeB-nya 1, yaitu bentuk molekulnya adalah piramida trigonal. Oke, ini dengan teknik teori domain elektron. Jadi bagaimana cara penentuannya? Apa bisa dengan cara yang lain? Bisa. Bisa menggunakan rumus kayak gini dia. E sama dengan EV min X per 2. Di mana X ini adalah pasangan elektron yang diikat. Jadi perhatikan aja, PCl3, jadi P di sini mengikat Cl sebanyak 3. Jadi jelas, X-nya adalah 3. EV ini adalah elektron valensi atom pusat. Jadi elektron valensi yang letaknya di tengah. Tadi kita udah konfigurasiin. Elektron valensinya ada 5 ya. Jadi 5 dikurang 3 bagi 2. Itu hasil E-nya atau PeB-nya jelas 1. Jadi kalian bisa gambar struktur Lewis-nya. Bisa juga menggunakan rumus seperti ini untuk menentukan bagaimana bentuk molekul. Dan yang ini adalah rumus molekul, jadi Kak singkat dengan RM ya. Jadi sekian salah satu contoh bagaimana memecahkan sebuah soal dengan teori domain elektron. Oke, jadi sekarang kita membahas bagaimana teknik meramalkan geometri molekul itu dengan teori hibridisasi ya. Jadi kembali lagi yang dipakai adalah atom pusat. Jadi salah satu senyawa Kak pakai adalah PCl5 atau fosfor pentaklorida. Bagaimana bentuk geometri molekulnya dengan teori yang berbeda, yaitu teori hibridisasi. Nah, kita tentuin dulu atom pusatnya. Atom pusatnya adalah si P karena jumlahnya lebih sedikit. Jadi kita konfigurasikan si P. P nomor atomnya tadi sama 15, yaitu pakai model orbital ya, jangan model kulit karena penentuan orbital hibrida di sini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Nah, elektron valensinya diperhatikan. Ada di video sebelumnya bagaimana caranya menentukan elektron valensi, ada S, SP, dan SD. Di sini elektron valensinya adalah Sp, yaitu 2 tambah 3. Jelas. Kita gambar orbitalnya si 3s2, 3p3. S kotaknya ada 1. Ada 2 elektron. Kemudian P kotaknya ada 3. Di sini berisi 3 elektron. Nah, gimana caranya? Si P ini harus menyiapkan ruangan ke Cl sebanyak 5. Tapi di sini masih tersisa ada 3 elektron yang bebas. Otomatis kurangan orbital. Kita nggak bisa memindahkan elektron yang S ini ke sini karena udah penuh ruangannya. Gimana caranya? Nah, disinilah kita meminjam orbital yang lain. Setelah orbital S dan P itu ada orbital D namanya. Ya, ini Kak isi kotak. D kotaknya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Elektron yang berpasangan ini akan dipromosikan ke sini dia. Jadi pas, ini sendirian, ada 3, ada 1. Jadi totalnya ada 5 elektron yang sendirian. Si P harus menyiapkan ruangan ke Cl sebanyak 5. Sedangkan ini pas ada 5. Tinggal menggabungkan saja. Peristiwa inilah yang namanya hibridisasi. Yaitu akan ada 5 kotak yang berpasangan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, satunya punyanya si S. 3 ini punyanya si P. 1 ini punyanya si D. Jadi jelas. Orbital hibridanya adalah sp3d. Nanti bentuk molekulnya kalian bisa lihat di tabel sebelumnya, itu adalah bipiramida trigonal. Jadi ada perbedaan yang jelas
dengan teori domain elektron. Teori domain elektron berkaitan dengan struktur Lewis dan ada rumusnya dia. Jadi yang dipakai adalah pasangan elektron. Sedangkan di sini yang dipakai adalah orbitalnya, yaitu bisa S, P, D maupun F. Jadi sekian penjelasan bentuk molekul berdasarkan teori domain elektron dan hibridisasi.